Apa yang dikhawatirkan? Menurut Anda Pak, memang kita ini sedang khawatir sekarang di dalam negeri ini aman-aman aja kan? Gitu. Pak Antoni, Anda merasa bahwa keputusan dari keluarnya status siaga 1 ini memberikan kepastian keamanan di negara kita atau justru memicu ketidakstabilan baru? Yang saya baca adalah bahwa surat dari siaga 1 itu adalah tidak seharusnya adalah rahasia. Tetapi kenapa bisa bocor kepada publik? Gitu. Dan benar bahwa di sini ada kekhawatiran, ada kubu-kubu yang melihat ini apa, bahwa ini untuk melindungi siapa, atau bahkan untuk melindungi bukan rezim ini, justru karena di luar sepengetahuan presiden kan gitu. Jadi untuk apa? Apakah memang yang tadi dikatakan ya, bahwa external shock ini dari ekonomi akan bisa berimbas kepada dikhawatirkan seperti 98, kekurangan BBM dan sebagainya akan memicu chaos ini atau bagaimana? Kalau Anda menangkapnya bisa ngarah ke sana atau tidak? Makanya keluar siaga 1 itu. Kemungkinan mereka mengevaluasi bisa ke sana karena sudah ada beberapa mengatakan juga bahwa ini beredar itu ini 17.000 udah dolar dan sebagainya, udah ada kekhawatiran di situ. Tetapi 17.000 itu tidak mungkin tidak membuat kita punya ekonomi moneter itu dalam bahaya, dalam kondisi kritis gitu. Karena kita harus lihat bahwa kita sekarang ini sekitar 16.500 ya patokan dari APBN ya, itu harus untuk bisa memicu kondisi chaos itu harus terdepresiasi itu sekitar minimal 20% sampai 30%. Waktu di tahun 97 dari 2.400 ke 3.500 yaitu sekitar 34% gitu. Jadi kalau kita ngambil lampu kuningnya aja itu 20%, berarti diperlukan 3.000 sekian. Berarti kalau sampai mencapai 20.000 baru kita bisa siaga gitu. Tapi sekarang ini apa yang perlu disiagakan gitu. Nah, disrupsi BBM apalagi ini bertentangan dengan apa yang dibicarakan oleh Presiden, oleh Menteri Keuangan bahwa ini masih terkendali meskipun belum ada detailnya terkendali itu bagaimana gitu. Ditambah lagi posisinya dari pemerintah sampai sekarang belum juga untuk melakukan perubahan atas APBN 2026 dengan kondisi dengan alasan pemasukannya masih aman, Pak. Pemasukannya masih aman, sebetulnya juga tidak aman juga karena Januari dan Februari pemasukan dari pendapatan negara itu cuma 11,4%, 2 bulan loh. 11,4% dari target, pasti ini terjadi shortfall seperti yang tadi saya katakan gitu. Seharusnya tetapi di dalam menenangkan itu masyarakat mereka harus mengatakan gitu. Tapi bagaimana mitigasi di dalamnya dengan pernyataan presiden seperti itu, saya pikir kok mereka sudah mengadakan secara di dalam itu mitigasi hal-hal yang tertentu, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya pikir sudah ada pemikiran-pemikiran tetapi mungkin secara detailnya belum dibicarakan kepada masyarakat gitu. Tetapi inilah salahnya, komunikasi ini harus jelas kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi tidak tenang. Kembali kepada yang tadi siaga 1 tadi, nah saya rasa itu akan memicu sekali banyak sekarang masyarakat melihat ini kita akan apa gitu. Apakah ini kontra dengan pernyataan presiden, apakah dengan begini ini kita punya ekonomi akan kolaps. Ada yang berpikiran seperti itu gitu. Tapi saya sendiri masih belum berpikiran bahwa kita akan terlalu jauh kalau melihat kondisi jauh sekarang gitu. Atau karena tanda-tanda itu belum ada gitu. Atau bisa juga di dalam internal TNI bisa ada unsubordinir, koordinasi. Mungkin dibaca seperti itu, ya kan? Bahwa ada kelompok-kelompok di dalam TNI yang memang tidak puas juga dengan situasi yang ada sekarang. Bisa juga. Kita kan nggak tahu. Kita bilang mengatakan bahwa ini belum apa-apa. Tapi di internal mungkin ada kajian-kajian dikhawatirkan. Ada yang memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan zaman Orde Baru yang semua takut sama Soeharto. Yang saya pahami, Anda kan punya kedekatan juga dengan Pak Prabowo. Ini sudah pernah komunikasi nggak sih, entah non formal atau mungkin percakapan singkat? Ini datang dari mana nih status ini? Benarkah dari Pak Prabowo langsung atau gimana? Saya baru pulang. Belum ada komunikasi soal itu ya? Jadi saya kira pasti Panglima TNI sering dipanggil ke Hambalang dan pasti ini juga
diketahui oleh Pak Prabowo. Cuman biasa kan Pak Prabowo suruh Panglima TNI lah, tugas kamu itu seperti 17 Agustus. Peristiwa Agustus kan bukan presiden yang muncul, Menhan, Kapolri, Panglima TNI kan. Tapi kan itu instruksi presiden. Jadi menurut saya bahwa kalau kita sebenarnya menunggu dan wait and see lah ya, tentang siaga 1 ini sebenarnya kemana arahnya. Nah kita harapkan ada analisis dan penjelasan terbuka. Situasi ekonomi kita begini, politik kita begini, kemudian bisa disimpulkan bahwa ada kerawanan di dalam negara kita. Oke, sehingga kalau melihat kondisinya yang entah kapan ini akan berakhir konflik ini, AS plus Israel versus Iran ini, dengan mereka masih bersikeras dengan posisinya masing-masing, kita jelas sedikit banyak yang akan terdampak. So, pengamannya harus dimulai dari mana untuk jangka pendeknya saja. Karena ini momennya, apalagi momen Ramadan dan Lebaran seperti sekarang, daya beli harusnya meningkat, malah kebalikannya. So, untuk memperbaiki itu, kita bisa apa?